Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel lain biasanya mungkin bahas mantan flagship, tapi di channel ini gue pengen review mantan HP di kelas menengah dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A5 2016. Galaxy A5 2016 ini masih menggunakan desain yang Samsung banget, yang menurut gue itu desain yang bagus pada masanya. Memiliki desain yang tegas dan mengontak, yang menurut gue terlihat simpel dan elegan, baguslah pokoknya. Jujur aja sampai sekarang gue masih suka banget untuk desain HP Samsung yang kayak gini. Ukuran HP ini sangat kompak ya, jadi enak banget saat digenggamnya dan untuk bobotnya juga nggak terlalu berat. Untuk layarnya ini berukuran 5,2 inch yang sudah Super AMOLED dengan resolusi Full HD dengan rasio yang masih 16:9 yang sesuai pada zamannya. Dengan kerapatan layar 424 ppi dan udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Walaupun HP ini udah berumur sekitar 4 tahunan, gue nemuin adanya shadow pada layar HP ini, layarnya masih bersih lah pokoknya. Layar HP ini masih enak banget dipandang di dalam ataupun luar ruangan. Untuk menonton berlama-lama juga masih enak, masih bikin nyaman di mata. Bagian belakangnya ini menggunakan material kaca, yap kaca, nggak seperti HP Samsung sekarang yang semuanya menggunakan plastik, kecuali flagship. Flagship nggak juga deh, soalnya ada juga flagshipnya Samsung yang pakai plastik bagian belakangnya. Belakangnya ini memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 4, tapi bagian belakangnya ini udah pernah gue ganti ya, yang lama sempat jatuh dan akhirnya pecah. Untungnya sih bagian belakangnya dong yang pecah, LCD-nya nggak kena. Untuk di bagian atasnya terdapat kamera 13 megapiksel, LED flash, dan tulisan Samsung. Untuk bagian bawahnya ini polos ya, tapi kalau di backdoor bawaannya itu ada tulisan DUOS dan informasi IMEI. Untuk bagian atas layar ini terdapat sensor depan, earpiece, dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Untuk bagian bawahnya terdapat tombol recent apps, tombol home yang menyatu dengan fingerprint. Untuk kecepatan fingerprintnya seperti ini ya. Nah seperti itu. Lalu sebelah kanannya tombol kembali atau tombol back. Untuk bagian kanannya ini terdapat tombol power, slot SIM card, dan SD card. Bagian atasnya terdapat mic atas dan slot SIM card lagi. Bagian kirinya terdapat tombol volume untuk menaikkan dan menurunkan suara, dan bagian bawahnya terdapat dua garis antena, lubang jack 3,5 mm yang sayangnya udah nggak berfungsi lagi di HP ini, lubang charger yang masih menggunakan micro USB, lubang speaker, dan mikrofon. Selanjutnya untuk spesifikasinya, Galaxy A5 2016 ini menggunakan prosesor Exynos 7580 dengan fabrikasi 28 nanometer dengan GPU Mali T720MP2 dan RAM 2GB serta internal 16GB. Menurut gue sendiri untuk RAM dan internal segini udah nggak bisa diandelin lagi ya di tahun sekarang. Soalnya saat buka tutup aplikasi aja kadang suka berasa lama. Saat digunakan berlama-lama untuk bermain game atau bermain sosial media, HP ini rasanya juga panas banget ya. Yang jadinya membuat performa dari HP ini jadi menurun. Galaxy A5 2016 ini masih menggunakan TouchWiz UI dari Samsung yang berbasis Android 7 Nougat. Lalu juga tersedianya NFC. Walaupun memiliki NFC, tapi sensor di HP ini juga nggak terlalu lengkap ya. Giroskopnya aja nggak ada. Baterai dari Galaxy A5 2016 ini berkapasitas 2900 mAh. Ukuran segini sebenarnya cukup sih pada zamannya. Kalau untuk sekarang sih kayaknya kurang banget ya. Untuk baterai HP yang saya review ini sudah rada kembung, soalnya kadang suka terjun bebas dari 15% ke bawah. Dan screen on time yang didapatkan juga cuma 3 jam kurang, dari 100% hingga 11%. Dan itu juga cuma sosial media, nggak digunakan untuk ngegame. Dan untuk pengecasannya sendiri sudah mendukung fast charging 10 watt, tapi ya sekarang udah nggak cepet-cepet amat sih untuk ngecasnya, walaupun ini pakai charger bawaan. Mungkin ini juga efek dari baterai kembung ya, soalnya chargernya gue pakai di HP lain malah masih cepat. Selanjutnya yang akan gue bahas itu di bagian kameranya. Galaxy A5 2016 ini memiliki dua kamera depan dan kamera belakang. Untuk kamera belakangnya ini beresolusi 13 megapiksel dengan aperture f1.9 yang sudah dilengkapi dengan OIS untuk stabilannya. Dan untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel dengan aperture f1.9. Lalu untuk aplikasi kamera bawaannya ini juga simple. Kalau kita swipe ke kanan akan keluar bagian mode. Di antaranya ada mode auto, mode pro. Tapi untuk mode pro-nya ini hanya untuk mengatur kontras, ISO, dan white balance. Lalu ada mode panorama, mode continuous shoot, mode HDR, dan mode malam. Untuk di tahun 2016 lalu, Samsung sudah menghadirkan mode malam di HP kelas menengahnya. Lalu jika modenya ini kurang bisa di-download lagi dari Galaxy Store-nya. Lalu kalau kita swipe ke kiri itu ada mode filter, tapi filternya ini cuma ada 4 dan gak bisa di-download lagi atau ditambah lagi. Yaudah untuk hasil kameranya seperti ini ya.
Jadi ini dia hasil perekaman dari Samsung Galaxy A5 2016 yang beresolusi ini 13 megapiksel di maksimal rekaman Full HD 30 fps. Kameranya ini sudah dilengkapi dengan OIS dan autofocus saat perekamannya. Untuk di zaman tahun 2016 itu HP di kelas mid dengan OIS itu lumayan wow gitu ya, lumayan bagus lah. Untuk kontrasnya warnanya menurut saya bagus sih, tapi ntar coba lihat di laptop deh, soalnya ini kan layarnya AMOLED jadi ya kelihatannya bagus lah. Coba ntar aja lihat di laptop gimana hasilnya ya. Ini dia. Untuk fokusnya sendiri seperti ini ya, rada lama sih fokusnya, tapi ya wajar sih. Balik, nah lumayan. Jadi seperti itu hasil rekaman kamera belakangnya ya. Oke, sekarang ke kesimpulan dari review Galaxy A5 2016 ini. Sebuah HP pasti ada hal baik dan hal buruknya. Pertama yang akan gue bahas pasti hal baiknya dulu ya. Gue nggak bisa bicara banyak sih soal desainnya. Desain Galaxy A5 2016 ini sudah nyaris sempurna, apalagi dengan material kaca yang diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4 yang sangat cantik dilihat dari sisi manapun. Sisi layar pun sempurna dengan Super AMOLED yang beresolusi Full HD yang sangat memanjakan mata dan terdapat lengkungan 2,5D yang membuatnya terlihat mewah. Slot microSD yang terpisah dengan SIM kedua pun cukup membantu, jadi nggak perlu bingung lagi memilih dual SIM atau microSD. Kamera depan dan belakang yang bagus juga menjadi daya tarik si Galaxy A5 2016 ini. Sudah support fast charging dan fingerprintnya juga lagi. Dan selanjutnya di bagian yang buruk dari HP ini, Galaxy A5 2016 ini belum support giroskop ya, jadi nggak bisa main VR dah tuh. Desain yang ciamik sepertinya bukan tanpa kekurangannya. Walaupun HP ini sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4, tapi backdoornya ini mudah banget pecah ya. Ini buktinya. Selain itu sih oke ya, nggak ada hal buruk yang lainnya. Ya mungkin sekian video review Galaxy A5 2016 ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan suka video ini, dan dislike kalau nggak suka. Maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.